Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas materi asuhan keperawatan pada pasien dengan respiratory distress syndrome atau RDS. Saya Natasha Febiola Agustin, NIM 19138, dan rekan saya Aizatun Nisbah, NIM 19075. untuk yang pertama yaitu definisi RDS. Respiratory Distress Syndrome atau RDS merupakan suatu bentuk gagal nafas yang ditandai dengan hipoksemia atau penurunan compliance paru, dyspnea, edema pulmonal bilateral tanpa gagal jantung, dan infiltrat yang menyebar. Menurut Sugiarto and Wiwin 2020, gejala klinis gangguan pernafasan neonatal dini muncul dengan karakteristik radiologis dada yang konsisten, sehingga membutuhkan suplementasi oksigen dalam waktu 24 jam setelah lahir untuk mempertahankan saturasi di atas 85%. Lalu yang kedua yaitu faktor penyebab dan resiko. Faktor penyebab dan resiko RDS yang pertama yaitu usia ibu. Pada usia ibu yang terlalu muda, yaitu kurang dari 20 tahun, kondisi fisik organ dan psikis ibu belum sepenuhnya siap. Sedangkan pada usia terlalu tua, lebih dari 35 tahun, kondisi fisik ibu telah mengalami kemunduran, sehingga meningkatkan risiko terjadinya RDS pada neonatus. Untuk yang kedua yaitu bayi lahir prematur. Ketika bayi lahir sebelum 37 minggu kehamilan, bayi akan mengalami imaturitas paru, di mana paru pada bayi belum cukup berkembang dengan penuh. Lalu yang ketiga yaitu diabetes pada ibu atau diabetes gestasional. Kondisi tinggi insulin pada masa kehamilan dapat menyebabkan suplai nutrisi kurang atau berlebih dan meningkatkan kekentalan darah, sehingga beresiko menimbulkan gangguan kebutuhan nutrisi dan dapat menyebabkan kurangnya suplai oksigen yang dapat mengakibatkan gawat nafas pada neonatus. Lalu yang keempat, hipertensi pada ibu. Preeklamsia menyebabkan vasospasme pada pembuluh darah sehingga mengganggu sirkulasi darah dan perfusi ke janin akan berkurang pula. Hal ini menyebabkan resiko terjadinya gawat nafas pada neonatus. Untuk yang kelima yaitu asfiksia neonatorum. Asfiksia neonatorum merupakan kegagalan bernafas spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelahnya. Yang selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Untuk tanda dan gejala DS yaitu yang pertama adanya dyspnea. Yang kedua frekuensi napas kurang dari 60 kali per menit. Yaitu yang ketiga sianosis, yang keempat adanya rintihan saat ekspirasi, yang kelima terjadinya retraksi dada. Selanjutnya prosedur diagnosa. Penegakan diagnosa RDS dapat dilakukan melalui yang pertama pemeriksaan kultur darah, yang kedua analisis gas darah dan glukosa darah, yang ketiga ronsen toraks, yang keempat pemeriksaan darah rutin dan hitung jenis, yang kelima pulse oximetry. Selanjutnya penata laksanaan. Farmakologi yang pertama pemberian surfaktan. Pemberian terapi surfaktan ini bertujuan untuk menurunkan tegangan permukaan alveoli sehingga akan terjadi stabilisasi volume paru pada tekanan transpulmonal yang kecil. Surfaktan dapat mencegah kolaps pada jalan nafas dan saat terjadi ekspirasi. Hal yang kedua, extracorporeal membrane oxygenation atau ECMO-VA. Penggunaan ECMO-VA ini dilakukan melalui sebuah kateter yang ditempatkan pada vena dan arteri. Kemudian darah dialirkan dari atrium kanan melalui kateter vena jugularis dan dikembalikan ke aorta melalui kateter arteri
respiratoris. Alat ini akan membantu anak dengan kemungkinan gangguan RDS disertai dengan gangguan tekanan darah. Contohnya, non-farmakologi yaitu yang pertama terapi respiratorik. Penanganan awal pada bayi dengan respiratory distress syndrome atau RDS yaitu dengan membersihkan jalan nafas. Jalan nafas dibersihkan dari sekret yang menghalangi, kemudian dipastikan sirkulasi pernapasan adekuat. Lalu yang kedua terapi non-respiratorik. Perawatan pasien anak dengan respiratory distress syndrome atau RDS secara non-respiratorik dapat dilakukan dengan cara pemantauan temperatur bayi dan pemberian cairan intravena. Temperatur bayi harus dijaga dalam rentan 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius untuk menghindari kejadian hipotermi maupun hipertermi. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus RDS. Pada tanggal 29 Agustus 2021 didapatkan bayi dari Nyonya A dan Tuan T berjenis kelamin laki-laki dibawa masuk ruangan NICU dengan diagnosa medis respiratory distress syndrome atau RDS ringan. Bayi tersebut lahir preterm pada 28 Agustus 2021 dengan usia gestasi 37 minggu. Berat badan 2,9 kg dan panjang badan 49 cm. Pada saat pengkajian didapatkan hasil bahwa pada bayi Nyonya A terdengar suara gemerisik saat okultasi paru-paru. Terdapat napas cuping hidung, pernafasan cepat dengan frekuensi 70 kali per menit, kulit teraba dingin. Foto toraks menunjukkan bayangan seperti awan. Hasil analisa gas darah yaitu PO2 45 mmHg, PCO2 70 mmHg, dan saturasi oksigennya 92%. Selanjutnya yaitu pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan yang pertama identitas bayi, nama klien bayi Nyonya A, jenis kelamin laki-laki, umur 1 hari, tanggal lahir 27 Agustus 2021, jenis persalinan SC, tempat persalinan rumah sakit, penolong persalinan bidan susi, dan nomor MR 19723. Identitas orang tua yang pertama nama ayah yaitu Tuan Y, pekerjaan pegawai negeri. Nama ibu Nyonya A, pekerjaan ibu rumah tangga. Dengan alamat Jalan Raya Dharma Permi 2, Kendal, Kecamatan Kendal, Jawa Tengah. Kemudian pengkajian selanjutnya keluhan utama yaitu bayi mengalami sesak dan kesulitan bernapas 6 jam setelah dilahirkan. Riwayat bayi dilahirkan melalui sektio cesaera. Muncul tanda-tanda RDS seperti frekuensi nafas cepat, terdapat cuping hidung, terdapat retraksi dada, mendengkur, dan sianosis 6 jam setelah dilahirkan. Riwayat ibu tidak memiliki riwayat hipertensi ataupun diabetes mellitus. Nutrisi ibu cukup, tidak mengalami malnutrisi, tidak mengkonsumsi kafein sejak kehamilan, tidak mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter, dan tidak merokok ataupun meminum alkohol. Kemudian pengkajian selanjutnya derajat sakit. Bayi Nyonya A mengalami derajat sakit sedang dengan tanda sesak nafas. Status respirasi, terdapat pernapasan cuping hidung, retraksi pada dada, frekuensi pernapasan 70 kali per menit, saturasi oksigen 92%, pernapasan tidak teratur, dan terdengar suara gemerisik saat auskultasi paru-paru. Status nutrisi, ukuran panjang bayi 49 cm dan berat badan 2,9 kg. Status sirkulasi, warna kuku, bibir, dan membran mukosa kebiruan karena adanya kekurangan oksigen. Status gastrointestinal, BB bayi 2,9 kg, refleks mengisap, menggenggam, dan menelan bayi kuat. Tali pusar masih terpasang klem dan basah. Status genitourinaria, tidak terdapat masalah pada sistem perkemian bayi. Anus paten, punggung lurus normal. Status neurologis, refleks gerak fleksi, ekstensi, refleks pupil,
Gerak dan posisi bayi normal. Ekstremitas atas dan bawah juga normal. Kemudian temperatur, suhu kulit bayi dingin, temperatur peraksila bayi 36,8 derajat Celcius. Dari kasus di atas dapat diangkat 3 diagnosa. Yang pertama yaitu diagnosa gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolus kapiler, ditandai dengan tekanan CO2 meningkat, tekanan oksigen menurun, dan terdapat napas di hidung. Diagnosa yang kedua yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan sindrom hipoventilasi, ditandai dengan pola nafas abnormal dan terdapat napas di hidung. Diagnosa yang ketiga yaitu resiko defisit nutrisi berhubungan dengan intake yang tidak adekuat. Kemudian intervensi keperawatan untuk diagnosa yang pertama dapat dilakukan monitor diantaranya monitor bunyi nafas tambahan, monitor pola nafas, memberikan oksigen, dan kolaborasi pemberian bronkodilator. Untuk diagnosa yang kedua dilakukan intervensi atur posisi tidur bayi dengan posisi kepala ekstensi supaya bayi dapat bernapas dengan lega. Longgarkan pakaian bayi dan identifikasi efek perubahan posisi terhadap status pernapasan. Untuk diagnosa yang ketiga, intervensinya identifikasi jenis akses parental yang diperlukan, monitor reaksi alergi, monitor asupan nutrisi, dan monitor terjadinya komplikasi. Untuk implementasi diantaranya memantau frekuensi dan irama napas dengan hasil 60 kali per menit. Memantau adanya dyspneu, bradypneu, dan tachypneu. Melakukan auskultasi bunyi nafas, melakukan pengukuran TTV dan AGD, mengukur saturasi oksigen. Dengan hasil TTV, suhu 36,5 derajat, nadi 140, analisis gas darah, PO2 50, tekanan CO2 65, dan saturasi oksigen 93%. Yang kedua, pola nafas tidak efektif. Intervensinya memantau frekuensi napas bayi dengan hasil tachypneu masih ada, frekuensi nafas 60 kali per menit. Sianosis sudah berkurang. Untuk diagnosa yang ketiga, implementasi yang pertama memantau berat badan bayi, mengobservasi intake dan output bayi, mengobservasi refleks mengisap, memberikan nutrisi, dan berkolaborasi dengan dokter. Dengan hasil didapatkan hasil tidak terjadi penurunan BB bayi lebih dari 15%. Evaluasi keperawatan untuk diagnosa yang pertama, masalah masih ada dan perencanaan efektif masih berlanjut. Untuk diagnosa yang kedua, evaluasinya masalah masih ada dan perencanaan efektif masih berlanjut pula. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga sama, yaitu masalah masih ada dan perencanaan efektif masih berlanjut. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1 tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan respiratory distress syndrome. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.